Atap Jawa Barat. Uh, Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Gue bilang mana nih manusia, lama banget. Masya Allah. Bagus banget ya Allah, kayak mimpi. Aduh, Masya Allah, akhirnya kaki ini bisa melangkah di atap Jawa Barat. Dan ini aku tepat berada di atas Gunung Ciremai. Oh, Masya Allah, keren banget. Aduh, nggak henti-hentinya. Tadi pas nyampe di atas itu langsung merinding. Dan rasanya tuh pengen banget nangis, teman-teman. Atap Jawa Barat, guys. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Wow. Masya Allah. Atap Jawa Barat. Subhanallah. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Masya Allah. Ya Allah. Subhanallah. Allahumma shalli wa sallim. Bu, foto dulu, Bu. Oke. Masih itu kurmanya sedikit. Yang itu. Oh, di sini apa-apa. Walaupun tadi pas kita mau summit diguyur hujan, rintik-rintik, tapi Masya Allah, Subhanallah, kita diberi kesempatan untuk melihat keindahan dari Gunung Ciremai. Dan ini kita bisa menikmati atap Jawa Barat langsung. Ini bener-bener berbeda banget, temen. Pas nyampe di atas itu langsung merinding. Bukan karena lebay ataupun mungkin cengeng, tapi nggak tahu kenapa kayak rasanya kita sudah menempuh perjalanan kurang lebihnya mungkin sekitar 8 jam untuk bisa sampai di sini. Dan itu benar-benar kayak rasanya subhanallah, akhirnya kita udah sampai di atas nih. Saya nggak tahu ini berapa derajat, tapi setelah sampai di puncak Cermai itu dingin banget. Jadi buat teman-teman Indonesia yang mungkin baru akan pertama kali menginjakan puncak Cermai, ini harus banget nih bawa perlengkapan dengan lengkap sampai di atasnya. Guys, sana yuk. Ini depan sini. Di video udah
Kayaknya bagus foto di bawah deh. Yang Matiin. yang awan. Gunung Ciremai ini merupakan gunung berapi aktif tipe stratovolcano dan merupakan gunung tertinggi di Provinsi Jawa Barat dengan ketinggian 3078 mdpl. Gunung ini terletak di perbatasan 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, dan juga Kabupaten Majalengka. Berada di kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Ciremai. Gunung ini dikenal karena keindahan alamnya, ekosistem yang kaya, serta menjadi rumah bagi berbagai satwa langka seperti macan tutul Jawa, surili, dan juga elang Jawa. Nah, ini adalah teman-teman Indonesia, para pendaki yang mungkin tadi menempuh perjalanan yang sama dari area camping pos 5 sampai ke Puncak Ceremai. Ini mungkin dari jam 3 pagi, sehingga pada pukul 7 pagi atau jam 6 pagi kita udah sampai di atas, di Puncak Ceremai ini. Nah, perlu teman-teman tahu di area ini terdapat 2 jalur yang berbeda, yaitu jalur Apuy dan pertemuan di Simpang Apuy itu dari jalur Palutungan. Saya nggak tahu kalau dari Linggarjati dan Sadarehe itu apa Mas tetap juga ke sini atau dari sisi sebelah dari yang lain, apa ujung sana atau sebelah sana. Tapi yang jelas kalau dari Palutungan dan juga Apuy ini akan ketemu di satu titik yang sama, yaitu di sini. Nah, teman-teman Indonesia yang pernah naik Gunung Ceremai sampai ke puncak melalui Sadarehe ataupun dari Linggarjati, itu apakah ketemunya sama di sini atau mungkin berbeda di ujung sana atau di mana nih? Mungkin teman-teman Indonesia ada yang udah pernah melalui Sadarehe atau Linggarjati. Nah, informasi kembali untuk teman-teman Indonesia yang ingin naik ke Puncak Ceremai melalui jalur Apuy. Kalau saya kurang tahu di jalur Linggarjati, Palutungan, ataupun di Sadarehe itu menerapkan sistem yang sama atau berbeda. Tapi kalau teman-teman naik dari Apuy, itu maksimal kita berada di Puncak Ceremai itu sampai jam 10 siang. Jadi kalau udah jam 10 siang itu area puncak steril. Jadi sudah tidak ada pendaki lagi yang di puncak. Mereka sudah harus turun ke bawah. Nah, saya bertanya nih bagi teman-teman Indonesia yang udah pernah naik dari Palutungan, Linggarjati, dan Sadarehe, apakah menerapkan sistem yang sama? Masya Allah. Guys, kita turun guys. Untuk sampai ke Puncak Ceremai dari area camping di pos 5 itu semalam menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam 30 menit. Tapi aku nggak bisa lama-lama di atas puncak karena dingin banget. Jadi tadi kita cuman dokumentasi mungkin kurang lebih sekitar 30 menit dan kita langsung turun ke area camping kembali. Di mana turun kamu? Hati-hati. Terus turun lagi. Kenapa tadi AA di atas cukup 30 menit aja? Karena selain cuacanya yang sangat-sangat dingin banget sampai tadi tangan aku kan nggak pakai sarung tangan karena memang harus megang kamera. Jadi sampai merah-merah. Jadi harus bener-bener turun. Kita nggak usah lama-lama di atas. Yang penting alhamdulillah bersyukur cuaca cerah sampai atas. Kita bisa menikmati Puncak Ceremai dan kita langsung turun. Karena dari atas sampai ke area camping aja kita akan menempuh kurang lebihnya 2 jam mungkin ya. Kalau turun bisa jadi lebih cepat. Tapi kalau melihat treknya yang seperti ini dan kita pasti akan pelan-pelan, sangat hati-hati sekali buat turun. Jadi kemungkinan mungkin sama 2 jam setengah
akan menempuh sampai di pos 5. Belum nanti dari pos 5 kita harus packing, beres-beresin barang buat turun lagi sampai ke base camp itu kurang lebih 5 jam. Jadi kita harus hitung-hitungannya seperti itu. Mungkin sampai di base camp kita bisa sore hari. Ini adalah trek yang kita naiki pas jam 3 pagi. Nah, ini pada saat gelap gulita. Itu di video sebelumnya AA sudah bagi buat teman-teman semuanya. Treknya itu seperti ini, dan malam hari kita hanya kasih cahaya dari headlamp aja. Ternyata nih, kalau siang itu bisa teman-teman lihat nih. Sebenarnya cukup lumayan lebar karena semalam kelihatan jadi kayak setapak. Cuma kalau treknya ini banyak pasir, bebatuan seperti ini, kita harus tetap hati-hati. Dan track pole itu wajib banget dibawa karena sangat-sangat membantu banget bagi pendaki buat nanjak maupun turun, buat nahan supaya nggak kepleset. Banyak sekali anak muda yang tektok, jadi mereka bolak-balik dari bawah ke atas. Itu banyak banget teman-teman, dan menurut aku sarankan itu harus tengah malam karena maksimal di puncak itu adalah jam 10 siang. Jadi setelah jam 10 siang teman-teman belum bisa sampai di pos 5, itu teman-teman nggak boleh naik. Makanya kenapa kalau teman-teman Indonesia khususnya anak muda yang suka hiking, tektok naik turun di hari yang sama, itu memang harusnya mungkin tengah malam kali ya, jam 12-an. Karena dari base camp menuju ke pos 5 aja itu kurang lebihnya 5 jam. Mungkin bisa jadi jam 10 aja kali ya, jam 10 malam kalau untuk tektok ya. Jadi pas jam 3 kita bisa langsung naik. Kalau aku sih udah nggak kuat ya teman-teman. Kalau tektok mungkin kayaknya kayak capek banget gitu. Ini aja kita nge-camping udah aduh lelah sekali. Nah, ini teman-teman Indonesia, bisa teman-teman lihat ini adalah trek via Apui dari pos 5 summit menuju ke puncak Ciremai. Itu seperti ini treknya. Jadi bener-bener kita sebelum mendaki Ciremai kita harus olahraga fisik terlebih dahulu supaya nggak kaget. Jadi kalau pas kita naik kita nggak terlalu menguras energi banget karena fisik kita sudah latihan, kita sudah olahraga, kita sudah siap buat naik ke puncak Ciremai. Nah, ini dia treknya. Apalagi kalau summit malam hari. Aduh, sedap guys. Sekarang AA sudah sampai di Goa Walet. Nah, ini banyak para pendaki yang masuk ke Goa Walet untuk mengambil air. Jadi memang katanya, aku sih nggak mau turun ke bawah ya, karena udah cukup lelah juga nih karena faktor usia. Jadi di Gua Walet ini ada sumber mata air, dan buat teman-teman Indonesia yang sampai di sini mungkin kekurangan air bisa ngambil di Gua Walet ini. Nah, ini dia. Aku zoom ya, teman-teman. Nah, ini saya tanya ke Potter Warlock, warga lokal. Dulu memang area di Gua Walet ini boleh dijadikan area camping. Jadi banyak teman-teman pendaki yang dulu itu mereka membuat area camping tenda di depan Gua Walet ini. Nah, ini di bawah kan ada area luas tuh. Bisa lahannya digunakan untuk area camping. Tapi untuk saat ini sudah tidak diperbolehkan. Jadi udah nggak boleh ya. Tepat di atas Goa Walet ini adalah area bunga abadi Edelweiss. Bagus banget teman-teman. Ya, nih aku akan kasih lihat buat teman-teman Indonesia bagaimana indahnya Edelweiss, dan ini tuh banyak banget teman-teman. Nah, kita cukup menikmatinya, boleh foto-foto sepuasnya, boleh video sepuasnya, tapi kita nggak boleh ngambil. Jadi kita cukup menikmati bunga-bunga Edelweiss ini dengan mata. Nah, buat teman-teman Indonesia yang pengen lihat Edelweiss langsung, harus mendaki gunung terlebih dahulu untuk bisa menikmati hamparan Edelweiss di sini. Jadi tidak jauh dari Simpang Apui itu adalah pertemuan jalur Apui dan juga jalur Palutungan. Nanti teman-teman akan ketemu di Simpang Apui. Nah, tidak jauh dari Simpang Apui, teman-teman akan ketemu area Edelweiss ini sama Goa Walet. Nah, selain itu biasanya di sini menjadi spot foto untuk area Lautan Awan. Nah,
Ini biasanya banyak banget awan di sini. Cuman mungkin karena ini masih terlalu pagi, tadi kita di puncak juga cuma 30 menit langsung turun. Jadi mungkin awannya belum datang kali. Tapi bersyukur juga kita bisa melihat Edelweiss, bisa langsung melihat puncak Cermai, cerah, dan keindahan dari Gunung Cermai lainnya. Walaupun di hari ini kita nggak bisa melihat lautan awan, mungkin karena belum siang hari. Dan kita buru-buru langsung turun. Ada orangnya no, Pan. Iya tadi dari sini. Setelah tadi kita foto-foto di kawasan Edelweiss, ada juga Goa Walet. Nah, ini kita akan melanjutkan perjalanan turun menuju ke pos 5 di area camping. Dan ini masih banyak banget para pendaki yang sedang summit menuju ke puncak Ceremai. Jadi kita berpapasan sama pendaki-pendaki lainnya yang mungkin akan naik ke puncak Ceremai. Masya Allah. Waduh, pasir. Bentar. Menit lagi paling. Ke puncak. Iya, 300 meter. Nanti di sana landai kok di atas. Panas, enak. Cuacanya cerah banget. Dari situ ke puncak landai terus. Bukan, maksudnya sedikit kalau udah Landai nanti nyampe. naik lagi. Iya. Hati-hati, Pak. Iya. Cerah jadi bagus pemandangannya. Oh, masih cerah. Iya. Sepi juga. Aduh anjir. Guys, treknya itu memang seperti ini nih. Nah, ini batu-batuan. Kalau posisinya terang, posisinya panas atau mungkin tidak hujan, ini memang enak sih buat nanjak. Tapi kalau kita dibarengin dengan hujan, rintik-rintik atau mungkin setelah hujan lebat, ini pasti licin teman-teman. Oh iya, buat teman-teman Indonesia jangan lupa nih, kalau yang ngecamp dari area camping menuju ke puncak itu wajib banget bawa air mineral. Minimal 1 botol ya teman-teman. Karena bisa teman-teman lihat dari area pos 5 menuju ke puncak, ini kurang lebih 2 jam 30 menit. Dan itu sangat-sangat butuh minuman. Sekarang kita udah sampai di Simpang Apuy. Jadi buat teman-teman Indonesia yang mendaki Gunung Cermai ini via Apuy, ini harus sesuai ya teman-teman, karena di sini adalah jalur pertemuan dari jalur Palutungan dan juga jalur Apuy. Jangan sampai teman-teman masuk dari jalur Apuy dan turun di jalur Palutungan. Makanya kenapa harus lihat ini. Nah, kalau Apuy ini di Majalengka, kalau Palutungan itu berada di Kabupaten Kuningan. Jadi jelas berbeda teman-teman. Dan nanti akan membingungkan di laporan pada saat kita turun. Makanya kenapa teman-teman kalau bingung lebih baik bertanya ataupun lihat panduan yang sudah banyak nih tertera di sepanjang jalur. Nah, ini ada arahnya juga. Jadi ke sini arah Apuy ke kanan ini. Nanti tadi dari simpang Apuy sebelah kiri itu arah Palutungan. Guys. Nah, ini kalau teman-teman Indonesia mau tahu, itu treknya seperti ini. Jadi banyak banget area-area yang mungkin bebatuan. Sebenarnya kalau nggak musim hujan, itu enak sih, langsung nanjak, langsung naik. Cuma kalau pas lagi musim hujan atau habis hujan, habis gerimis, ini udah pasti licin teman-teman. Makanya hati-hati banget.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin guys. Gue bilang mana nih manusia lama banget ya. Aduh. Masya Allah. Sabar. Aduh. Aduh. Iya. Aduh. Akhirnya alhamdulillahirobbil alamin, summit kali ini kita sudahi dan sampai di pos 5 di area camping. Teman-teman Indonesia jangan lupa bantu like, subscribe dan juga komen positif. Karena setelah ini akan ada banyak petualangan lainnya yang akan saya share buat teman-teman Indonesia.